Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Saudara, mengapa kita harus mempelajari Alkitab? Mengapa kita harus mempelajari firman Tuhan? Karena itu yang keluar dari mulut Tuhan Yesus yang bisa memberi damai sejahtera kepada kita, ya. Jadi Tuhan Yesus mengajar bahwa Allah itu Bapa kita dan Allah itu Bapa kita yang mengajar, ya. Kalau kita belajar Allah itu mau dekat dengan kita, kita harus dekat dengan Allah. Bahwa Allah itu menyediakan kebutuhan kita. Tuhan Yesus juga memberitahu Allah itu mengajar. Firman Tuhan Alkitab memberitahu. Nah, kita lihat dari Ulangan pasal 8 ayat 5, ya. Ini Tuhan berbicara kepada Musa dan berfirman kepada Musa, dan dia mengatakan demikian. Maka haruslah engkau insyaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya, ya. Allah mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya, seperti orang tua mengajari anaknya. Jadi orang tua itu harus mengajar anaknya. Kalau sudah punya anak, tidak boleh dibiarkan, ya, suruh orang lain yang mengajar, harus orang tuanya yang mengajar kepada anaknya. Nah, Tuhan memang mengajarnya melalui manusia, ya. Pada waktu Manoah, dia itu kan istrinya mandul. Lalu pada waktu malaikat memberitahu bahwa dia akan mempunyai seorang anak, waduh, dia tahu bahwa menjadi ayah itu harus mengajar anaknya. Maka dia khawatir dan dia bertanya, ya, di Hakim-Hakim 13 ayat 8. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula, ya. Malaikat datang memberitahu istrinya bahwa dia akan melahirkan. Dan Manoah ini suaminya, ini ayahnya Simson, ya. Jadi pada waktu memberitahu bahwa malaikat memberitahu bahwa akan lahir Simson, maka ayahnya lalu mengatakan, kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir ini, ya. Karena itu nazir Allah. Orang tuanya juga takut kalau mengajarkan yang salah. Jadi dia bertanya, dia mesti mengajar apa? Jadi malaikat berbicara kepadanya dan memberitahukan, ya, apa yang harus diajar. Nah, lalu kita lihat bahwa Tuhan Yesus pada waktu dia di dunia ini, dia terkenal sebagai seorang guru. Ya, waktu Nikodemus datang dan pada malam hari dia bertemu pada Yesus, dia berkatakan, ya, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, ya, Rabi, guru, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Ya, begitu luar biasanya Tuhan Yesus. Nikodemus mengakui dia guru, bukan hanya guru biasa, tetapi guru yang diutus Allah karena kuasanya, karena perkataannya. Jadi kalau kita sebagai murid Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, jadi kita harus tahu apa ajarannya. Dia seorang guru, dia mengajar. Itu sebabnya kita harus membaca firman Tuhan. Jangan bosan, saudara, kalau diberitahu suruh membaca firman Tuhan. Memang harus, karena kita anak Tuhan, kita kenal Tuhannya dari mana kalau tidak dari firman-Nya. Itu sebabnya harus dibaca firman-Nya. Ya, nantinya harus dilakukan, ya. Nah, saudara, jadi orang tua itu harus mengajarkan kepada anak. Yang pertama-tama ajarkan takut kepada Tuhan. Kalau anak takut kepada Tuhan, saudara, maka dia akan takut juga kepada orang tuanya, hormat kepada orang tuanya. Dia hormat kepada orang tuanya, dia mendengar ajaran orang tuanya. Jadi yang pertama-tama diajarkan takut akan Tuhan. Yang berikutnya, yang kedua,
Kalau sudah takut akan Tuhan, nanti dia itu hidupnya jadi bermoral, ya, bermoral. Dia mengikuti, tidak mencuri, tidak berbohong, dia tidak ambil barang orang, ya, dia tidak berzina, dia tidak, ya itu jadi bermoral, menjadi teladan dalam masyarakat, ya. Nah, berikutnya yang ketiga, kita ajarkan dia supaya disiplin, ya, mengikuti apa ya kata orang tua, diberitahu nurut, ya. Kata Amsa tuh harus pakai tongkat, ya, sekarang nggak boleh pakai tongkat, tetapi maksudnya itu harus diajar. Lalu kalau demikian, kita mengajarkan dia juga menjadi kreatif, karena Allah kita tuh kreatif. Dia bisa menciptakan sesuatu untuk bekal hidupnya. Dan berikutnya, kita mengajarkan mereka di pendidikan formal, ya, supaya ada bekal untuk kemudian hari. Nah, saudara-saudara, marilah kita mengajarkan firman Tuhan kepada keluarga kita. Kita juga mengajarkan kepada orang lain, ya. Di gereja ada pelajaran Alkitab, PA. Nah, gereja-gereja harus ada tuh pelajaran Alkitab, ya. Harus ada kelompok-kelompok belajar firman Tuhan, ada sekolah minggu. Ya, penekanan ini jangan bosan-bosan, harus dilaksanakan. Ya. Mari saudara-saudara kita menjadi seorang yang mengikuti ajaran Yesus, bahwa Allah itu mengajar, Yesus sendiri mengajar, dan kita juga harus mengajar. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak-Mu yang taat, ya, karena Engkau Bapa kami anak, ya Tuhan. Biarlah kami juga meneladani Engkau, kami juga mengajar, supaya orang-orang yang merenungkan firman-Mu ini mengajarkan kepada anak-anaknya, dan kami hidupnya akan diberkati. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Demikian saudara, ya, sampai berjumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.